Halo adik-adikku semua, pada video kali ini kakak akan membahas apa itu konsep diri. Nah, bagaimana konsep diri ini mempengaruhi kehidupan kalian, khususnya kalian kalangan remaja, untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bagus untuk ke depan. Kalian masih bingung, apa itu konsep diri? Nah, konsep diri adalah gambaran tentang diri kita sendiri. Kemudian bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan bagaimana kita berpikir orang melihat diri kita. Nah, ini termasuk sebuah keyakinan, perasaan, dan persepsi tentang diri kita sendiri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Hal-hal apa saja yang mempengaruhi konsep diri? Yang pertama itu adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini seperti teman, orang tua atau orang lain, kemudian bagaimana cara orang memperlakukan kita. Nah,
itu adalah faktor dari sisi lingkungan sosial. Kemudian media sosial. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa hampir rata-rata kehidupan kita saat ini lebih berfokus pada media sosial. Nah, kita tahu bahwa standarisasi dunia maya atau media sosial ini lebih pada ke ekspektasi atau lebih pada ke halusinasi. Dan kita melupakan bahwa standar dunia nyata itu seperti apa. Terkadang kita mengikuti standarnya media sosial sehingga kita lupa kemampuan diri kita atau kita lupa potensi kita di dunia nyata. Nah, yang ketiga, pengalaman pribadi. Bisa punya pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Nah, pengalaman positif seperti kita mendapat kebahagiaan, kemudian prestasi, sukacita dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengalaman secara negatif, misalnya kegagalan, kedukaan, kemalangan, musibah dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi dari konsep diri kita atau konsep bagaimana kita berpikir tentang diri kita, baik masa sekarang maupun masa berikutnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara membangun konsep. Cara membangun konsep diri ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan perlu dilatih. Yang pertama adalah tentukan tujuan secara realistis. Pastikan yang menjadi tujuan kalian adalah tujuan yang realistis yang bisa dicapai. Kemudian fokuslah dalam pencapaian tersebut. Yang kedua adalah berlatih self compassion. Nah, di sini adalah belajarlah untuk menerima kekurangan dan merayakan pencapaian Anda. Nah, ketika kamu memiliki kekurangan, terimalah kekuranganmu. Ketika kamu berhasil melewatinya, rayakanlah keberhasilan. Rayakan dengan seperti apa? Rayakan dengan ala kadarnya. Jangan juga terlalu berlebihan. Kemudian berinteraksi positif. Nah, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memberi dukungan, dengan orang-orang lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, jangan mengelilingi diri Anda dengan beberapa faktor-faktor negatif lainnya atau orang-orang yang toksik, istilah katanya sekarang. Nah, dengan begitu konsep diri Anda akan terbentuk dengan lebih positif. Jika kamu berada di lingkungan yang negatif, maka konsep diri kamu akan menuju ke konsep diri yang negatif juga. Konsep diri adalah bagian penting dalam hidup kita. Dengan membangun dan merawat konsep diri, kita dapat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih percaya diri serta lebih bahagia, baik untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.